Pendidikan menjadi ujung tombak suatu bangsa, inti dari seluruh elemen kehidupan. Universitas Muhammadiyah Jember siap mengemban amanah untuk agama dan bangsa. We love Kampus Biru. Nah, zat gizi itu ternyata merupakan zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Nah, kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, pembaruan jaringan, dan reproduksi. Nah, jadi jangan anti dengan yang namanya kimia-kimia ya. Jadi kalau orang-orang ada yang bilang ini, wah ini jangan makan ini, ya ini banyak mengandung kimianya nih. Oh jangan yang makan yang ini lagi, ini berbahaya, ada zat kimianya. Padahal belum tentu itu berbahaya ya. Tapi kalau ada zat kimianya jelas, karena segala macam makanan tuh pasti eh, terdiri atas komponen zat kimia kayak gitu. Jadi bahkan makanan pun karbohidrat itu juga zat kimia gitu ya. Jadi jangan terlalu underestimate atau takut dengan yang namanya kimia, karena tidak semua kimia itu berbahaya ya. Seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi itu terbagi ke dalam dua jenis. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada zat gizi makro, ya. Jadi zat gizi makro ini makanan utama yang mengatur tubuh dan memberi energi, ya. Zat gizi makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, biasanya itu satuannya itu dalam gram. Nah, zat gizi makro ini itu terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak gitu ya. Jadi yang namanya kalau komponen ya sama kayak dengan mobil ya, kayak gitu. Mobil tuh komponen terbesarnya ya kalau mungkin apa namanya selain mesin ya itu salah satunya adalah bahan bakar. Nah, kayak gitu. Nah, bahan bakarnya tubuh ini kan karbohidrat ya, kayak gitu. Kemudian intinya yang setiap hari kita makan dan harus mengandung banyak itu ya zat gizi makro ini, tiga ini, seperti itu. Makanya kenapa dinamakan zat gizi makro, karena memang jumlahnya yang banyak. Yang kedua adalah zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro. Nah, kebalikannya zat gizi makro ya. Kalau zat gizi mikro ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Nah, di dalam makanan kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Zat gizi mikro itu terdiri atas mineral dan vitamin. Nah, zat gizi mikro itu menggunakan satuan miligram biasanya untuk sebagian besar mineral dan vitamin kayak gitu. Meskipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan miligram. Nanti kita belajar apa namanya apa saja komponen-komponen dari zat gizi mikro ini. Nah, macam-macam zat gizi dan manfaatnya. Yang pertama adalah karbohidrat atau kalau bahasa Indonesianya ini hidrat arang ya, gitu. Ya, bebas saja, tidak ada eh, apa namanya eh, nggak ada yang benar, yang mana gitu. Tapi yang penting tahu ya, yang penting tahu mana apa yang disebut karbohidrat kayak gitu. Nah, karbohidrat itu merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat ya. Nah, gula dan pati itu memasuk energi berupa glukosa ya, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Nah, jadi karbohidrat ini jangan bedakan antara karbohidrat dengan glukosa gitu. Jadi ya glukosa itu ya karbohidrat seperti itu. Nah, dan glukosa ini adalah zat atau bahan bakar utama dari tubuh ya. Itu yang perlu diingat teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan selanjutnya khusus tentang karbohidrat. Kalau ini kita hanya belajar secara sekilas dulu nih, klasifikasinya seperti apa sih, kayak gitu. Nah,
nggak cuma dipakai bahan bakar, ternyata glukosa juga bisa disimpan. Nah, simpanan di dalam tubuh itu namanya glikogen, ya. Bisa disimpan, tempat penyimpanannya di dalam tubuh itu ada di hati dan di otot. Dan juga nantinya ketika dibutuhkan, eh, itu bisa dipakai sewaktu-waktu. Atau apabila cadangannya itu sudah melebihi eh, kapasitasnya, maka akan dirubah menjadi lemak tubuh, ya. Jadi kalau kelebihan nih glukosanya, glikogennya di dalam hati dan otot itu akan dirubah menjadi cadangan bentuk lainnya, yaitu eh, menjadi lemak tubuh. Nah, karbohidratnya berfungsi sebagai zat tenaga untuk menunjang aktivitas fisik. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang protein. Em, Protein ini merupakan komponen struktur utama seluruh sel, ya, tubuh, dan berfungsi sebagai enzim, hormon, molekul-molekul penting lainnya. Itu semuanya komponennya itu adalah protein. Jadi komponen-komponen penting lainnya itu eh, disusun oleh protein, dan protein dikenal ya sebagai eh, kalau teman-teman tahu itu sebagai zat pembangun, ya. Kalau dulu waktu masih belajar di SMP, SMA mungkin masih umum, itu istilahnya zat pembangun karena menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh kayak gitu. Protein ini dikenal sebagai zat yang unik sebab menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Jadi nantinya kalau nggak ada glukosa yang tadi sudah dijelaskan di awal, itu bisa menggunakan protein kayak gitu untuk sumber energi. Yang ketiga itu adalah lemak. Nah, lemak ini merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Jadi kalau dipecah, lemak itu bisa menjadi dua itu tadi. Nah, lemak ini adalah zat gizi yang padat energi. Jadi 1 gram lemak itu mengandung 9 kilokalori. Sehingga lemak itu penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Seperti itu. Nah, lemak itu menyediakan medium untuk penyerapan vitamin-vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, K, ya. Nah, jadi jangan remehkan lemak gitu, dan jangan takut lemak seperti itu. Karena kita juga butuh nih lemak seperti itu. Ya kurang lebih antara 15% ya sampai 25% itu kita harus makan makanan mengandung lemak gitu dalam menu kita. Nah, di dalam makanan, lemak itu berfungsi sebagai pelezat makanan. Nah, sehingga orang-orang cenderung lebih menyukai makanan-makanan berlemak. Karena lemak ini menimbulkan rasa yang namanya umami, ya. Nah, jadi kalau kita tahu itu ada 6 rasa, ya. Nah, salah satu rasa itu adalah umami, gurih, ya. Gurih itu adalah rasa. Dan biasanya sumbernya itu lemak. Yang keempat itu adalah vitamin, jadi senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangannya berjalan normal. Nah, jenis zat gizi ini merupakan zat organik yang dalam kecil ditemukan pada berbagai macam makanan. Nah, vitamin tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi, ya. Nah, jadi hanya untuk senyawa pengatur saja. Jadi untuk menghasilkan energi itu hanya bisa dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi urut-urutannya karbohidrat dulu nih. Kalau digunakan, kalau misalkan tidak ada karbohidrat yang diasup, maka tubuh akan memecah dari glikogen. Ya, glikogen habis, itu yang akan dipecah itu adalah lemak. Nah, kalau lemak tidak ada, sudah habis, maka yang dipecah selanjutnya adalah protein. Seperti itu. Nah, protein habis ya sudah gitu, nggak bisa lagi mecah vitamin atau yang lainnya seperti itu. Nah, vitamin sendiri itu terklasifikasikan menjadi dua, ya, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, kalau vitamin larut lemak itu hanya bisa di bawah oleh makan makanan yang mengandung lemak. Nah, misalkan ada vitamin A, vitamin D, E, dan K gitu. Nah, sedangkan sisanya itu vitamin larut air, ya. Ada vitamin B kompleks, ya. Kayak B1, B2, vitamin B5 dan seterusnya, ya. Kemudian
vitamin C. Nah, itu juga larut air itu. Nah, kalau vitamin larut lemak itu otomatis bisa disimpan ya dalam tubuh. Itulah kenapa suplementasi kalau ada adik-adiknya yang masih kecil tuh, kalau ada suplementasi atau pemberian vitamin A itu hanya sama bulan Februari dan Agustus saja. Kenapa nggak tiap hari aja gitu? Nah, karena memang larut lemak dan bisa disimpan. Kayak gitu. Jadi ketika diberikan vitamin A dosis tinggi, nah maka vitamin A itu akan habis ya, prediksinya kalau si anak ini kekurangan vitamin A, itu akan habis 6 bulan kemudian. Jadi setting seperti itu. Sedangkan kayak vitamin C kayak gitu itu kan nggak bisa disimpan. Nah, jadi ya habis saat itu juga. Makanya ini harus ada vitamin larut air ini, asupannya harus ada dalam makanan setiap hari. Yang ke nomor 5 adalah mineral ya. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat dalam makanan nabati. Nah, hewan itu memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan menumpuknya di jaringan tubuhnya. Nah, ini adalah contoh mineral makro. Ya, ada kalsium. Ini adalah komponen terbanyak dalam tubuh ya. Tulang itu kan terdiri dari kalsium dan fosfor kayak gitu. P itu fosfor. Kemudian ada K, kalium ya. Kemudian ada natrium ya, di garam seperti itu. Ada klorida ya, kemudian ada sulfur ya gitu, dan ada magnesium. Itu adalah komponen mineral makro ya. Jadi itulah kenapa kalau masuk akal kalau misalkan manusia itu berasal dari tanah, itu sangat masuk akal ya, karena dari mineral makro dan mikro itu semuanya ada di dalam tanah gitu. Jadi apa yang ada di dalam tanah itu ada dalam tubuh manusia kayak gitu. Jadi sama persis gitu. Kebanyakan seperti itu. Mungkin nggak semuanya mungkin kayak zat radioaktif sih nggak ada ya kayak gitu. Tapi mayoritas yang ada di dalam tanah itu ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada mineral mikro, itu ada zat besi kayak gitu, ada seng, ada tembaga, ada mangan, yodium, kobalt, molybdenum, kemudian selenium, kromium, dan fluor kayak gitu. Ini adalah mineral-mineral mikro. Oke, itu materi dari saya. Kita akan berdiskusi banyak nanti di kolom komentar atau di LMS. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.